Selamat bertemu kembali. Kita akan melanjutkan kuliah perawatan dan pemantauan kondisi mesin. Dan topik yang akan kita bahas pada saat ini adalah Total Productive Maintenance. Nah, Total Productive Maintenance ini awalnya berasal dari Amerika yang kita kenal dengan Preventive Maintenance, dan kemudian dipopulerkan dan dikembangkan di Jepang setelah Perang Dunia Kedua, sehingga sistem yang baru ini sangat khas dengan Jepang. Nah, TPM ini melakukan pendekatan memanfaatkan data untuk melakukan kontrol kualitas dalam proses produksi, serta dari data tersebut juga untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dalam proses produksi. Nah, perusahaan yang pertama yang mengimplementasikan penggunaan TPM adalah Nippon Denso Corporation yang dipimpin oleh Seiji Nakajima. Dan kesuksesan Nippon Denso ini dalam mengimplementasikan TPM mendapatkan penghargaan dari Japanese Institute of Plant Engineering, dan beliau mempopulerkan dan mengkampanyekan TPM dengan menulis berbagai buku dan artikel, dan TPM ini terus berkembang sampai tahun 90-an. Mempunyai filosofi zero defect dan zero breakdown. Dan dalam membuat produk yang bagus, produknya harus dikendalikan, prosesnya harus dikendalikan, peralatan, checking dan monitoring itu harus dikendalikan. Dan untuk mesin mutakhir, mengendalikan proses manual agak sulit dan hampir tidak mungkin di saat ini. Dan hanya mengendalikan peralatan dikontrol secara otomatis. Sebelum pelaksanaan implementasi dari TPM, ada tarik menarik. Biasanya terjadi tarik menarik antara bagian maintenance, bagian produksi atau operasi, dan bagian engineering. Dan TPM itu membangun jembatan antara ketiga tim ini, sehingga setelah implementasi TPM, tiga tim ini membangun usaha untuk mengurangi waste, mengurangi downtime, dan mengurangi defect yang adalah musuh bersama dari satu sistem manufaktur. Nah, filosofi dari TPM ini dibentuk dalam satu bangunan yang terkenal dengan 8 pilar TPM. Ke-8 pilar ini dibangun di atas fondasi 5S. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan 5R: ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nanti kita akan bahas slide berikutnya. Yang pertama adalah ringkas. S yang pertama, R pertama adalah ringkas, seiri dalam bahasa Jepang, dan short dalam bahasa Inggris. Kegiatan dilakukan di R dan S yang pertama adalah memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, yang sudah rusak dan masih dapat digunakan, memilah barang yang harus dibuang atau tidak bisa disimpan, memilah barang yang sering digunakan atau yang jarang penggunaannya. Yang kedua adalah rapi. Bahasa Jepangnya adalah seton, set in order dalam bahasa Inggris.
Yang dilakukan adalah menata atau mengurutkan peralatan barang berdasarkan alur proses kerja, proses produksi. Menata, mengurutkan peralatan barang berdasarkan seberapa sering penggunaannya, keseragamannya, fungsi dan batas waktu penggunaannya, dan pengaturan pengendalian visual supaya peralatan barang mudah ditemukan, teratur, dan selalu pada tempatnya. Itu yang rapi. Yang ketiga adalah resik. Say so, shine. Dan pada R atau S yang ketiga ini dilakukan pembersihan tempat kerja dari semua kotoran, debu, sampah di workstation di mana operator berada. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja, meminimalisir sumber-sumber kotoran dan sampah, memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Yang keempat adalah rawat, seiketsu standardize, yaitu mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Jadi mempertahankan 3 kondisi yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan rajin. Yang kelima dan rajin, shitsuke, bahasa Inggrisnya sustain, yaitu mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas. Dan selanjutnya adalah dibangun di atas pondasi 5S atau 5R adalah 8 pilar dalam penerapan TPM ini. Pilar yang pertama adalah autonomous maintenance. Di sini mengimplementasikan kegiatan maintenance harian oleh operator pada aktivitas pembersihan, inspeksi mesin, pelumasan, pengencangan sambungan, baut, klem, flange di setiap working station di mana operator itu berada. Pilar yang kedua adalah plant maintenance. Di sini menjamin mesin 100% siap untuk digunakan, mendukung pencapaian mutu yang konsisten, jumlah produk yang sesuai, dan ketepatan waktu bagi jadwal pengiriman ke pelanggan. Mengimplementasikan preventive maintenance schedule dan predictive maintenance bagi kemudahan pelaksanaan perawatan dan tindakan pencegahan. Dan keempat adalah reduce maintenance and variable cost. Jadi itu yang dilakukan di pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah continuous improvement. Apa yang dilakukan di pilar keempat adalah mengukur pemborosan di tempat kerja. Kemudian mengeliminasi waste. Dalam bahasa Jepang adalah mudah, untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Berikutnya adalah meningkatkan efektivitas kerja dengan menerapkan 5S. Sort, set in order, shine, standardize, sustain. Pilar yang keempat adalah training and skill development. Di sini yang dilakukan adalah gap skill dan training analysis, conduct training and awareness, verifikasi efektivitas terhadap kepatuhan penerapan TPM, penerapan program TPM, skill matrix dan people and skill matrix. Itu yang dilakukan pada pilar keempat. Pada pilar kelima, early equipment and process management. Yang dilakukan pada pilar ini adalah memeriksa spesifikasi alat dan data teknis, pelajari kelemahan dan kekurangan sebagai langkah perbaikan, menerapkan perbaikan desain pada mesin yang terpasang dan kemungkinan investasi di saat yang akan datang pada kemudahan dalam pembuatan mesin atau alat kerja, kemudahan instalasi, kemudahan proses, kemudahan dalam pengendalian proses dan mutu produk,
dan jaminan hasil produksi yang bermutu secara konsisten. Pilar yang keenam adalah quality maintenance system. Di pilar ini melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kerusakan atas mutu dan kontrol performa mesin. Fokus pada kegiatan quality source and quality assurance. Penerapan sistem preventive maintenance yang efektif dalam ketepatan waktu dan biaya, dan mengimplementasikan pendeteksi kesalahan dini yang dikenal dengan Pokayoke mistake proofing. Pilar yang ketujuh adalah TPM Office to support TPM program. Jadi baik sales, marketing, finance, accounting, IT, dan administrasi itu mendukung proses produksi. Pelayanan pelanggan, berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan TPM untuk meningkatkan efektivitas kinerja dari bisnis yang dijalani dan meningkatkan kecepatan, efektivitas dan kesederhanaan sehingga bisnis proses menjadi lebih ringkas dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Pilar yang ke-8 adalah Health Safety Environment Management System. Operasi bisnis yang berbasis kuat pada dukungan kegiatan keselamatan kerja dan lingkungan, dan juga melakukan pelatihan dan implementasi pada seluruh aspek bisnis proses untuk mencapai zero accident and zero pollution. Tunduk dan mematuhi secara taat terhadap peraturan pemerintah dan persyaratan pelanggan untuk mengimplementasikan kebijakan health safety environment tersebut. Dan ini adalah fase dalam pelaksanaan TPM. Ada 3 fase di sini: persiapan, fase kedua adalah penerapan TPM, fase ketiga adalah stabilisasi. Kita mulai dengan fase pertama, persiapan. Di fase pertama ini yang banyak bekerja adalah mulai dari di awal pekerjaan penetapan adalah dari top manajemen. Kita melihat bahwa yang awal dilakukan adalah top manajemen menetapkan kebijakan, menentukan goalnya, tujuannya, kemudian mempromosikan tim atau komite, panitia inti dari TPM. Nah, itu dilakukan oleh top manajemen. Di bawahnya adalah middle management. Setelah mendapatkan kebijakan dari perusahaan, masing-masing departemen menjabarkan itu menjadi kebijakan masing-masing departemen dan menetapkan tujuan, goalnya dari departemen tersebut dan mempromosikan tim di departemen tersebut. Dan di level di bawahnya lagi adalah di workshop management. Ada grup activities yang lebih kecil lagi, dan masing-masing workshop ini ada goalnya, ada tujuannya, merujuk pada kebijakan yang telah ditetapkan masing-masing departemen. Setelah